Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Hari ini kita akan belajar daring tentang menentukan unsur-unsur pembentuk puisi. Nah, sebelum anak ibu belajar menentukan unsur-unsur pembentuk puisi, anak ibu siapkan dulu buku cetak bahasa Indonesia. Lalu buka di halaman 92. Nah, materi kita yang pertama itu adalah pengertian puisi. Anak ibu pasti sudah pernah belajar tentang puisi, dan anak ibu nggak asing lagi dengan kata-kata puisi. Nah, ibu akan menjelaskan puisi itu apa. Puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Puisi mengungkapkan berbagai hal, bisa kerinduan, kegelisahan, atau pengagungan kepada sang khalik yang kamu ungkapkan dalam bahasa yang indah. Nah, biasanya anak ibu juga bisa menemukan puisi ini di perpustakaan, di media sosial, di internet, atau dimanapun. Karena semua orang atau semua kita ini bisa membuat sebuah puisi. Karena tadi sudah ibu jelaskan bahwa puisi itu adalah karangan yang mengungkapkan pikiran atau perasaan. Tapi ingat ya, kalau puisi itu kita itu mengutamakan keindahan kata-kata. Nah, anak ibu, kalau kita ingin membuat sebuah puisi, anak ibu lagi galau, itu bisa menjadi sebuah puisi. Lagi bahagia, lagi kecewa, atau lagi bersyukur, atau dalam hal lainnya, apa yang anak ibu rasakan. Oke, di pengertian puisi tadi sudah paham? Kalau sudah, kita lanjut ya ke materi yang kedua, yaitu unsur-unsur puisi. Nah, unsur-unsur puisi atau bisa juga disebut dengan unsur-unsur pembentuk puisi itu ada 4. Nah, yang pertama itu ada majas dan irama. Yang kedua itu ada kata konotasi, yang ketiga itu ada lambang, dan yang keempat itu ada pengimajian. Nah, oke, kita akan membahas satu persatu atau akan kita bedah satu persatu dari unsur-unsur pembentuk puisi ini. Nah, kita akan membahas yang pertama, yaitu majas dan irama. Yang pertama itu ada majas. Nah, majas itu adalah bahasa kias yang digunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Nah, ingat ya, majas itu adalah bahasa kias atau kiasan. Nah, majas itu juga terbagi atas beberapa. Oke, yang pertama itu ada majas personifikasi. Nah, anak ibu pasti sudah belajar ya tentang majas-majas. Yang pertama kita akan bahas dulu ya majas personifikasi. Oke, majas personifikasi ini adalah majas yang membandingkan benda-benda tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Nah, tadi kan ibu sudah suruh memiliki panduan buku paket bahasa Indonesia. Nah, sekarang anak ibu buka halaman 92. Lihat di situ ada puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Nah, ibu akan memberikan contohnya dan anak ibu simak dengan baik dari puisi Hujan Bulan Juni. Nah, majas personifikasi pada puisi Hujan Bulan Juni itu ada pada kata-kata yaitu hujan. Nah, di sini si penyair atau si Bapak Sapardi ini dia itu menyebutkan seperti ini. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Tak ada yang lebih arif dari bulan Juni. Nah, kita bedah kata-katanya satu persatu. Yang pertama itu, hujan itu dibandingkan dengan tabah. Tabah itu merupakan sifat manusia. Selanjutnya, pada bait kedua itu ada hujan itu lebih bijak. Bijak itu
adalah sifat manusia. Selanjutnya, ada itu yang terakhir ya, menyebutkan seperti ini. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Nah, arif itu dia juga merupakan sifat seorang manusia. Jadi, si penyair tadi, dia itu menggunakan majas personifikasi atau membandingkan benda-benda tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Hujan tadi itu bukan merupakan benda yang bernyawa. Paham? Pokoknya kalau di sini kita harus membandingkan benda-benda yang tidak bernyawa, dia itu memiliki seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Ingat ya, personifikasi itu membandingkan benda tidak bernyawa yang seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Oke, Ibu akan lanjut yang kedua. Majas yang kedua ini adalah majas paralelisme. Adalah majas perulangan yang tersusun dalam baris yang berbeda. Nah, majas ini bisa kita temukan juga pada puisi Hujan Bulan Juni. Itu ada di halaman 92. Sudah Ibu ingatkan dari awal tadi, anak Ibu siapkan buku paket bahasa Indonesia dan buka di halaman 92. Oke, akan kita lihat ya. Pada majas paralelisme ini kita dapat menemukannya pada Hujan Bulan Juni. Nah, kata-katanya itu pada setiap bait itu ada yang menggunakan kata-kata tak ada yang lebih, tak ada yang lebih, dan tak ada yang lebih. Mari kita baca bersama-sama. Pada bait pertama itu ada tak ada yang lebih tabah dari Hujan Bulan Juni. Pada bait kedua tak ada yang lebih bijak dari Hujan Bulan Juni. Selanjutnya, pada bait terakhir itu juga ada tak ada yang lebih arif dari Hujan Bulan Juni. Nah, coba kita hitung kata perulangannya ada berapa kali. Itu ada 3 kali, yaitu tak ada yang lebih. Itu merupakan majas paralelisme. Selanjutnya, yang ketiga itu adalah majas hiperbola. Nah, majas hiperbola ini biasanya juga sudah anak ibu lakukan atau anak ibu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Istilahnya itu dalam bahasa gaulnya itu adalah lebay. Nah, kalau majas hiperbola ini merupakan gaya bahasa yang mengandung makna berlebih-lebihan atau membesar-besarkan sesuatu. Nah, ibu berikan satu contoh. Air matanya mengalir menganak sungai. Nah, emang bisa air mata itu mengalir terus dia beranak sungai? Kalau kita logikakan, itu kalau air mata sebanyak-banyaknya kita itu menangis, dia tidak akan menjadi sebuah sungai. Ya, jadi di situ seorang penulis itu dia itu melebih-lebihkan atau membesar-besarkan sesuatu. Karena air mata itu tidak bisa beranak menjadi sebuah sungai ya. Paham? Kita lanjut pada majas yang keempat, yaitu majas perumpamaan. Dari kata-kata perumpamaan, dia itu berarti membandingkan dua hal yang sebenarnya berlainan, tetapi sengaja dianggap sama. Nah, kalau di majas perumpamaan ini, dia itu biasanya menggunakan kata-kata seperti, bak, laksana, bagai, ibarat, umpama. Nah, ibu berikan satu contoh. Wajah ibu dan anak yang duduk di seberang sana bagai pinang dibelah dua. Nah, ayo, setelah membaca contoh tadi, perumpamaan apa yang bisa anak ibu ambil? Nah, perumpamaan atau perbandingan di sini, wajah ibu dan anak tadi itu merupakan dia itu membandingkan dengan bagai pinang dibelah dua. Nah, dia itu kan membandingkan dua hal yang sebenarnya berlainan. Dengan wajah dengan pinang itu lain ya. Paham? Kita lanjut pada majas yang kelima, yaitu majas metonimia. Nah, majas metonimia adalah majas yang menggunakan sepatah dua kata yang menggunakan merek atau lainnya yang merupakan satu kesatuan dari sebuah kata.
Nah, kalau pada puisi itu bisa contohnya seperti ini. Ketika anak ibu melambangkan sebuah mobil, mobil itu bisa kita ganti dengan kijang atau dengan merek sebuah mobil. Selanjutnya, yang kedua, pasta gigi. Pasta gigi juga bisa kita ganti dengan sebuah odol. Lanjut ya. Yang keenam. Yang keenam ini adalah majas metafora. Majas metafora ini adalah majas yang menggambarkan seolah-olah itu sesuatu yang lain, suatu perumpamaan yang lain tetapi memiliki arti yang sama. Contohnya, itu ada gulung tikar. Gulung tikar itu artinya bangkrut. Yang kedua, itu ada buah hati. Buah hati itu adalah anak. Selanjutnya, 11-12 itu artinya tidak jauh beda. Dia itu kalau di metafora ini dia tuh perumpamaan yang lain tetapi memiliki arti yang sama. Paham? Kita lanjut. Itu ada majas yang ketujuh. Yang ketujuh itu adalah majas ironi. Nah, kalau majas ironi ini bahasanya berupa sindiran halus, pernyataan yang maknanya bertentangan dengan makna yang sebenarnya. Ingat ya, kalau ironi ini merupakan sindiran halus. Contohnya, kota Jakarta sangat indah dengan sampah-sampahnya. Nah, coba kita analisis kata-kata kota Jakarta sangat indah dengan sampah-sampahnya. Kita lihat lagi dari pengertian. Ironi adalah bahasa yang berupa sindiran halus, berupa pernyataan yang maknanya bertentangan dengan makna yang sebenarnya. Berarti makna yang sebenarnya itu bahwa kota Jakarta itu tidak indah karena banyak sampah. Lalu dia itu dibikin ironi menggunakan bahasa sindiran yang halus. Jadi dia buat seperti ini. Kota Jakarta sangat indah dengan sampahnya. Oke, selanjutnya itu ada irama. Irama ini adalah alunan bunyi yang teratur berulang-ulang. Irama ini berfungsi memberi jiwa pada kata-kata dalam sebuah puisi yang pada akhirnya dapat membangkitkan emosi tertentu seperti sedih, kecewa, marah, rindu, dan bahagia. Nah, kalau irama ini dia itu biasanya biasanya itu bisa diekspresikan dengan atau tergantung puisi apa yang kita bahas. Nah, seandainya puisinya sedih, irama seperti apa yang harus kita alunkan atau kita bunyikan. Nah, kadang-kadang ada sebuah puisi juga yang menyentuh hati kita. Seperti puisi sedih, kita akan merasakan sedih karena puisi itu akan mengajak pembacanya merasakan apa yang ia tulis, atau si penyair menulis puisi itu agar seseorang itu merasakan. Atau seandainya dia lagi sedih, kamu harus merasakan bahwa si penulis ini lagi sedih, kecewa, marah, rindu, bahagia. Pasti kalau kita membaca puisi itu kita akan ikut. Seandainya puisinya sedih, kita akan ikut sedih. Nah, selanjutnya ada unsur pembentuk puisi yang kedua, itu ada penggunaan kata-kata konotasi. Nah, kemarin Ibu sudah memberikan jodohnya konotasi. Nah, kemarin itu jodohnya konotasi itu adalah denotasi. Kalau denotasi kemarin sudah kita pelajari pada teks eksposisi bahwa kata yang bermakna sebenarnya. Sedangkan kalau konotasi itu adalah kata yang bermakna tidak sebenarnya. Nah, tadi sudah Ibu ingatkan bahwa harus ada panduan buku paket. Kita lihat lagi pada puisi Hujan bulan Juni. Hujan pada puisi itu adalah artinya perbuatan baik. Kemarin juga sudah Ibu memberikan contoh. Kemarin sudah Ibu berikan contoh ya. Feby adalah bunga desa di desaku. Bahwa itu merupakan kata-kata konotasi. Bunga desa itu
merupakan kata yang bermakna tidak sebenarnya. Nah, yang ketiga itu ada kata-kata berlambang. Nah, lambang atau simbol adalah sesuatu seperti gambar, tanda, ataupun kata yang menyatakan maksud tertentu. Nah, misalnya, lambang pramuka itu adalah tunas kelapa. Nah, apa sih makna dari lambang tersebut? Nah, makna dari lambang pramuka itu adalah makna dari tunas kelapa di lambang pramuka itu adalah tunas kelapa itu berarti anggota pramuka yang diharapkan menjadi generasi yang serba guna bagi agama, nusa, dan bangsa. Nah, itu kalau kita bawa ke kehidupan nyata. Tapi kalau coba kita lihat pada puisi, tadi sudah Ibu ingatkan bahwa harus berpedoman buku paket. Nah, kita simak lagi dari puisi Hujan Bulan Juni. Nah, hujan pada puisi ini merupakan lambang kebaikan atau kesuburan. Selanjutnya, pengimajinasian dalam puisi. Nah, pengimajinasian adalah kata yang dapat menimbulkan khalayak atau imajinasi. Dengan daya imajinasi tersebut, pembaca seolah-olah merasakan, mendengarkan, melihat sesuatu yang diungkapkan penyair. Pengimajinasian ini seandainya air itu membasahi tubuhku, berarti kita sudah berimajinasi atau kita merasakan atau seolah-olah tubuh kita itu benar-benar ditetesi oleh air hujan. Contohnya. Nah, hanya itu saja pada pertemuan hari ini. Anak Ibu, jangan lupa ya di like, subscribe, dan komen. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa tatap muka minggu depan.